Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2131 Hancurkan 18 Kota Iblis. Sebuah pedang ditembakkan, dan cahaya pedang itu sangat menakjubkan selamanya. Lebih dari 100 anggota klan iblis yang bergegas semuanya terbunuh dengan pedang ini. Ah! Jeritan datang, dan darah berjatuhan dari udara seperti tetesan air hujan. Ini. Mata Paman Yuan melebar dan dia melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Lebih dari 100 monster kuat ini, dengan tingkat kultivasi yang tinggi, masih dibunuh oleh pedang Lin Bai. Lin Bai membunuh lebih dari 100 anggota klan iblis, menelan jiwa pedang dan diam-diam menggulungnya, langsung memurnikan semua darah iblis dan menyuntikkannya ke tubuhnya. Segera, Lin Bai mengangkat pedangnya, berjalan ke arah Paman Yuan, dan berkata dengan dingin, "Di mana Xuan King?" Paman Yuan mengabaikan Lin Bai, tetapi memandang Husiner dan berkata dengan dingin, "Husiner, sebagai anggota dari 5 kota iblis Raja Iblis juga anggota klan iblis saya, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda akan mengkhianati klan iblis dan bergaul dengan klan manusia ini. Untuk kejahatan, mengkhianati klan iblis ini, kamu pasti akan dicabik-cabik oleh ribuan setan." Paman Yuan memandang Husiner dengan dingin dan berkata. Ketika Husiner mendengar ini, matanya menjadi dingin. Niat awal membawa Lin Bai ke kota gajah raksasa adalah bahwa Husiner ingin meminjam tangan Xuan King untuk membunuhnya, tetapi tanpa diduga, Paman Yuan mengira Husiner telah mengkhianati klan iblis. Lin Bai tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia menurunkan pedangnya dan memotong lengan Paman Yuan. Dia berkata dengan dingin, "Saya tidak memiliki banyak kesabaran. Saya pernah bertanya kepada Anda, di mana Xuan King? Masih berani main-main di sini, aku akan segera membunuhmu." Lin Bai berkata kepada Paman Yuan sambil tersenyum garang. Paman Yuan menahan lengannya yang patah kesakitan dan berteriak berulang kali. Dia mengangkat kepalanya dengan keringat di wajahnya dan menatap Lin Bai. Pada adegan ini, dia melihat senyum iblis di mata Lin Bai. Bunga membuat jiwanya bergetar saat ini. Tuan Muda Xuanxing belum kembali ke kota gajah raksasa. Paman Yuan berkata buru-buru. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, "Kamu belum kembali." "Ya," Paman Yuan berkata dengan dingin. Lin Bai mengerutkan kening, dan pedang iblis itu menyala, membunuh Paman Yuan tepat di bawah pedang. Serangan pedang Lin Bai sangat sederhana sehingga bahkan Husiner tidak menyangka Lin Bai akan membunuh Paman Yuan, dan bahkan tidak memberi kesempatan pada Paman Yuan untuk memohon belas kasihan. Mata Husiner menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, "Dia sudah mengatakan bahwa Xuan King tidak ada di kota gajah raksasa. Tapi kamu masih membunuhnya." Lin Bai terkekeh dan berkata, "Karena dia sudah mengatakannya, apa itu gunanya menjaga dia? Selain itu, orang ini sudah memiliki dendam terhadap saya. Jika saya tidak membunuhnya sekarang, mengapa saya tidak membiarkannya hidup untuk tahun baru?" Mata Husiner dingin dan dia tidak melakukannya. Tidak mengatakan sepatah kata pun untuk membantah. Lin Bai menggunakan jiwa pedang yang memakan untuk memurnikan darah iblis Paman Yuan. Pada saat ini, tingkat kultivasi Lin Bai menerobos ke alam kelahiran dan kematian tingkat keempat. Lin Bai berdiri di tembok kota gajah raksasa, melihat kembali ke kota gajah raksasa, matanya menjadi dingin. "Xuan King, aku berkata, aku akan memberitahumu konsekuensi menggunakanku." Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba melompat dan muncul di langit di atas kota gajah raksasa. Husiner memandang Lin Bai dengan cermat. Tapi Lin Bai muncul di udara di kota gajah raksasa, dan niat pedang yang mengerikan terpancar. Segera, Lin Bai menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang mencapai langit dan bumi langsung menuju ke kota gajah raksasa. Gemuruh. Suara keras menyebar, dan kota gajah raksasa yang besar langsung dipotong menjadi 2 bagian oleh Lin Bai. Kemudian, Lin Bai menyerang dengan pedang lain, dan kota gajah raksasa hancur total di tangan Lin Bai, berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Pada saat ini, monster yang melarikan diri dari kota gajah raksasa memandang ke arah pembudidaya pedang berambut putih di udara dengan ngeri, ekspresi mereka dipenuhi dengan kekaguman. "Katakan pada Xuan King bahwa aku sedang mencarinya." Lin Bai melihat klan iblis melarikan diri dari kota gajah raksasa dengan tergesa-gesa dan berkata dengan dingin, "Biarkan klan iblis menyerahkan Xuan King, jika tidak, aku akan menghancurkan 18 utama kota klan iblismu." Lin Bai menyarungkan pedangnya dan mendarat di samping Husiner. Husiner menatap Lin Bai dengan tercengang, dan berseru, "Apa maksudmu dengan apa yang kamu katakan tadi? Kamu ingin menghancurkan 18 kota utama klan iblis?" Lin Bai terkekeh, "Ini tidak memenuhi keinginanmu. Di 5 kota iblis, 5 raja iblis tidak bisa membunuhku. Di kota gajah raksasa, Xuan King dan penguasa kota dari kota gajah raksasa tidak ada di sini. Ini pasti membuatmu sangat kecewa. Kalau begitu ayo pergi ke kota iblis berikutnya dan melihat kota iblis berikutnya. Raja iblis, bisakah kamu membunuhku?" Hahaha. Lin Bai terkekeh. Terlepas dari keterkejutan dan kengerian di wajah Husiner, dia memeluk pinggangnya,
terbang ke langit, dan menghilang dengan tawa liar. Dalam pelukan Lin Bai, Hu Xiner menjadi pucat karena ketakutan mendengar apa yang baru saja dikatakan Lin Bai. Setelah sekian lama, dia berbisik, "Kamu gila." Lin Bai tertawa dan berkata, "Di mana kota iblis berikutnya?" Jejak kemarahan terlihat di wajah Hu Xiner, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, saya tidak percaya lagi. Ada lebih dari 100.000 monster di alam liar dan misterius. Saya tidak percaya itu tidak seseorang dapat menanganimu. Kota iblis berikutnya, aku akan membawamu ke kota harimau iblis. Aku dapat memberitahumu bahwa penguasa kota harimau iblis berada di peringkat 10 besar dalam hal kekuatan di antara 18 kota iblis." Hu Xiner berkata dengan dingin. 5 hari kemudian, di kota harimau iblis. Puff! Seorang pria botak berjubah hitam terbang mundur dengan bekas pedang di sekujur tubuhnya. Matanya sangat ketakutan. Dia menatap pendekar pedang berambut putih di depannya dan tidak bisa menahan gemetar. "Tidak, tidak, jangan bunuh aku!" seru pria botak itu. Dengan sedikit cibiran, Lin Bai menghampiri pria botak itu dan berkata sambil tersenyum, "Apakah ini penguasa kota harimau iblis yang kamu bicarakan? Siapa yang bisa masuk dalam 10 besar di antara 18 kota utama iblismu?" "Klan." Hu Xiner di samping, wajah cantik itu penuh kejutan, dan dia menatap Lin Bai dengan tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebagai penguasa kota-kota harimau iblis, dia akan dipukuli begitu keras oleh 3 pedang Lin Bai sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri. Penguasa kota harimau iblis memandang Hu Xiner dan berkata dengan gigi terkatup, "Raja Iblis Rubah, kamu benar-benar mengkhianati klan iblis." Sebelum penguasa kota harimau iblis selesai berbicara, Lin Bai terjatuh bersamanya pedang, membunuh penguasa kota harimau iblis. "Membunuh?" Lin Bai mencibir, "Oke, aku telah mendengar kata-katamu ini puluhan kali, dan telingaku kapalan. Ayo pergi ke kota iblis berikutnya." Lin Bai membunuh setelah penguasa kota-kota harimau iblis, dia memegang pinggang kecil Hu Xiner dan terbang ke langit. Saat berada di udara, Lin Bai melihat ke belakang dan menebas kota harimau iblis dengan pedang. Monster yang tak terhitung jumlahnya di kota itu begitu ketakutan sehingga mereka melarikan diri ke segala arah. Tentu saja, banyak klan iblis mati di bawah pedang ini, dan darah iblis di tubuh mereka berubah menjadi benang dan terbang ke tubuh Lin Bai. Lin Bai juga berpikir untuk membunuh semua monster ini secara langsung, tetapi ketika mereka melihat penguasa kota telah mati, mereka panik dan melarikan diri. Meskipun Lin Bai dapat dengan mudah membunuh monster yang telah mencapai alam hidup dan mati dengan kekuatan bunga ajaib, bagaimanapun juga, hanya ada 1 orang dan tidak ada pedang terbang. Akan terlalu memakan waktu untuk mengejar mereka yang melarikan diri. Monster. Adapun klan iblis yang telah mencapai alam hidup dan mati yang sempurna, darah iblis mereka cukup untuk dipraktikkan Lin Bai. Lin Bai memeluk Hu Xiner dan berkata sambil tersenyum, "Kota iblis berikutnya." Hu Xiner tercengang ketika mendengar ini dan memiliki beberapa keraguan. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Kamu takut, kan? Apa? Kamu tidak ingin membunuhku?" Hu Xiner mencibir, "Karena kamu ingin mati, aku akan membawamu ke sana. Kota iblis berikutnya adalah kota Bingxin." Hu Xiner meraung marah. Hahaha. Tawa liar Lin Bai menyebar di udara. Bab 2132, Penghancuran Kota yang Terus-Menerus. Kota Nancy, Aliansi Klan Iblis. Di aula utama, suara marah meraung dengan gila. Baru beberapa hari, kurang dari setengah bulan, dan orang ini telah menghancurkan 16 kota utama klan iblis berturut-turut. Di antara mereka, raksasa kita kota gajah, kota 5 iblis, kota harimau iblis, kota ular putih, kota elang langit, Del. Semuanya tanpa kecuali. Dikatakan bahwa penguasa kota-kota harimau iblis dipukuli sampai mati setelah menerima 3 pukulan pedang dari ini kawan, dan penguasa kota-kota ular putih bahkan berada dalam 5 pukulan pedang. Dia terbunuh di tempat, dan penguasa kota-kota Tianjing bahkan tidak menangkap 1 pedang pun. Adapun kota Bingxin, dan lainnya kota, hampir tidak ada pengecualian. Dari mana pendekar pedang berambut putih ini berasal? Xuanling meraung dan berkata lagi dan lagi. Putra tertua Xuan Kong berkata, hal yang paling menyebalkan adalah setiap kali orang ini pergi ke kota, dia memberitahu klan iblis untuk menyerahkan Xuan King, jika tidak, dia akan menghancurkan 18 kota klan iblis berturut-turut. Sekarang klan iblis di seluruh alam rahasia Tian Huang klan panik, mari kita serahkan Xuan King. Saat ini, hanya ada 2 kota monster utama yang tersisa, kota Manshan dan kota Tian Huang. Di kota Nancy, para monster dari kota gajah raksasa tidak kembali ke kota gajah raksasa, melainkan untuk tinggal. Di aula utama, Xuanling dan Xuan Kong sama-sama tampak murung, sedangkan Xuan King yang duduk di ujung tampak diam. Xuan King berdiri pada saat ini dan berkata dengan tenang, "Ayah, saudaraku, kamu segera menyebarkan berita dan memberitahu semua klan iblis untuk segera pergi ke kota Tian Huang.
Kami akan bertarung sampai mati dengan pembudidaya pedang berambut putih di kota Tianhuang ini. Selain itu, ayah, kakak laki-laki tertua, meskipun orang ini menghancurkan 16 kota iblis dari klan iblis, ini juga merupakan kesempatan bagi kita. Xuan King tersenyum dingin. Xuan Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Kesempatan apa? Tapi sekarang berbeda. Pendekar pedang berambut putih ini menyapu 16 kota, membunuh semua klan iblis di tingkat penguasa kota dan orang kuat di alam hidup dan mati. Pada saat ini, klan iblis tidak memiliki pemimpin. Jika kita bisa berdiri dan membalikkan keadaan, maka pada saat itu, tidak akan ada lagi menjadi 18 kota iblis di klan iblis, tetapi hanya kota gajah raksasa kami. Pada saat itu, ketika semua iblis menyerah, ayah, kamu akan menjadi penguasa yang layak bagi semua iblis. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk menyatukan klan iblis. Xuan King menyipitkan matanya dan berkata dalam-dalam. Ketika Xuan Kong dan Xuan Ling mendengar ini, mereka langsung terlihat bahagia. Xuan Ling tersenyum dan berkata, haha, kamu memang anakku, Xuan King, aku tidak menyangka kamu akan melihat langkah ini. Ya, sekarang penguasa kota dari 16 kota sudah mati, dan sekarang orang-orang di klan iblis panik. Jika kita bisa berdiri dan mengatur ulang situasi secara keseluruhan, maka kota gajah raksasa kita akan menjadi satu-satunya kota di klan monster. Dan kita juga akan menjadi satu-satunya panglima tertinggi. Xuan Ling menyeringai dan tertawa liar. Xuan Kong juga mengangguk dalam-dalam, seperti yang dikatakan Xuan King, sekarang adalah waktu terbaik, waktu untuk menyatukan klan iblis. Xuan Ling berkata, Xuan Kong, kamu segera melakukan apa yang dikatakan Xuan King dan menyebarkan berita. Biarkan semua monster pergi ke kota Tianhuang untuk bertarung sampai mati dengan pembudidaya pedang berpakaian putih ini. Selain itu, kirim perintah ke semua monster di kota Nancy. Klan, pergi ke kota Tianhuang. Sayangku, waktunya telah tiba bagi kita untuk menyatukan klan iblis. Selama kita membunuh penanam pedang berbaju putih ini, semua iblis akan diyakinkan oleh kita. Xuan Ling tertawa liar. Kemana kita harus pergi ke kota berikutnya? Lin Bai memeluk pinggang Husiner di udara, dengan senyum jahat di bibirnya, dan telapak tangannya yang gelisah menyentuh pantat Husiner lagi. Wajah Husiner memerah, dan dia memelototi Lin Bai, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun dengan marah. Dia berkata, masih ada 2 kota iblis yang tersisa. Ayo pergi ke kota Tianhuang dulu. Tapi Husine baru saja selesai mengatakan ini. Jimat transmisi segera terdengar di tas penyimpanannya. Ketika Lin Bai tidak memperhatikan, dia diam-diam mengeluarkannya dan melihatnya, dan kemudian matanya berubah tajam. Kota Tianhuang lebih lemah, ayo pergi ke kota Manshan dulu. Husiner tiba-tiba berubah pikiran. Lin Bai tidak memperhatikan, jadi dia tersenyum dan berkata, kamu bilang kita harus pergi ke sana, kita akan pergi ke sana. Husiner terkejut dengan ekspresi jahat di wajah Lin Bai. Senyumannya sangat kasar, dan bahkan ada sedikit rasa jijik di matanya yang indah. Tangan Lin Bai menjadi semakin gelisah, dan terus menekan bokong Husiner yang terbalik, terus-menerus meremasnya. Husiner sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu sejak lama, wajahnya merah dan dia menahan rasa sakit. Lin Bai menggendong Husiner dan berlari menuju kota Manshan dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun saat ia masih belum jauh dari kota Manshan, tiba-tiba ada sebuah batu besar di tanah dan menimpa Lin Bai. Ekspresi Lin Bai berubah, dan dia melotot ribuan niat pedang mengalir di matanya, langsung menghancurkan batu yang menimpanya. Kemudian Lin Bai melihat ke hutan dan melihat seekor kelinci berotot, terbang menjauh dengan cepat. Husiner berkata, itu adalah kelinci gunung. Meskipun sangat kuat dan tahan terhadap pegunungan, ia tidak terlalu cerdas. Dalam beberapa tahun terakhir, para pejuang di halaman selatan Anda memelihara kelinci gunung dan menggunakannya untuk melakukan beberapa pekerjaan berat. Memindahkan kelinci gunung. Lin Bai segera mengerutkan kening. Husiner berkata, kota Manshan adalah kota ramuan. Dalam radius 100.000 mil, tempat ini paling cocok untuk menanam ramuan. Mata Lin Bai berkilat, dan dia segera membuang muka. Dan melihat ngarai yang panjang di dalamnya. Dari kejauhan, sambil memegang ratusan ramuan hijau, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu? Husiner berkata, itu adalah Bai Lian Chao, hal yang sangat langka. Anda hanya dapat melihat jejak Bai Lian Chao di sekitar kota Manshan. Anda bisa bahkan tidak menemukannya di alam rahasia liar lainnya. 100 rumput alkimia. Senyuman muncul di bibir Lin Bai, dan dia segera terbang dengan Husiner di pelukannya. Dalam perjalanan, Lin Bai berhasil menyusul kelinci gunung tersebut, membunuhnya, dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Kemudian, Lin Bai memeluk Husiner dan sampai ke ngarai. Husiner bertanya dengan bingung, apa yang kamu lakukan? Bukankah kita akan pergi ke kota Manshan? Mengapa kita datang ke sini? Lin Bai berkata dengan dingin, saya sudah sedikit lelah untuk sementara waktu, jadi mari kita ambil istirahat dulu di sini, dan aku akan memberikannya padamu juga.
Aku akan memberimu waktu untuk memikirkan cara mencari tahu siapa lagi yang bisa membunuhku di alam liar dan misterius. Hahaha, Lin Bai tertawa dengan liar. Dia segera memasuki ngarai, menggulung tubuhnya, dan langsung menggulung lebih dari 100 rumput bailian di tanah. Kemudian, Lin Bai mengukir sebuah gua dengan pedangnya, masuk, dan berkata dengan dingin, jangan masuk. Masuk, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sebelum Lin Bai memasuki gua, dia berkata dengan dingin, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, kamu tidak bisa lepas dari tanganku, hahaha. Hu Xin-er berdiri di ngarai, matanya yang indah dingin. Melihat Lin Bai, dia mencibir di dalam hatinya, saya sudah memikirkan cara untuk berurusan dengan Anda. Selama klan iblis di kota Tianhuang berkumpul, saya tidak percaya bahwa Anda bisa menjadi musuh dari puluhan ribu klan iblis. Awalnya, kota Tianhuang butuh waktu bagi klan monster untuk berkumpul. Saya meminta Anda pergi ke kota Manshan terlebih dahulu hanya untuk menunda waktu. Karena Anda masih ingin beristirahat di sini, itu yang terbaik. Ini menghemat waktuku memikirkan cara untuk menunda waktu. Hu Xin-er menyeringai, mencibir. Bab 2133, Satu Bencana dan Bulan Sempurna. Melihat Lin Bai berjalan ke dalam gua untuk beristirahat, seringai muncul di bibir Hu Xin-er. Baru saja, dia menerima berita dari klan iblis lainnya. Xuan Ling dari kota gajah raksasa mengirim perintah ke semua klan iblis untuk pergi ke kota Tianhuang untuk bertarung sampai mati dengan pembudidaya pedang berpakaian putih ini. Oleh karena itu, Hu Xin-er meminta Lin Bai pergi ke kota Manshan terlebih dahulu untuk menunda waktu. Hu Xin-er mengulurkan tangan gioknya dan menyentuh pantatnya, dengan ekspresi kebencian di wajahnya, dia bergumam, semuanya berubah menjadi merah. Hu Xin-er menatap gua dengan mata kesal. Lin Bai mencubit pantatnya, tidak menunjukkan tanda-tanda sama sekali. Dia memegang tangannya begitu kuat sehingga pantat giok tegak Hu Xin-er semuanya berwarna biru. Memanfaatkan waktu ini, Hu Xin-er juga mengeluarkan beberapa ramuan penyembuhan dari penyimpanan tasnya dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Di dalam gua, Lin Bai duduk bersila dan meletakkan pedang iblis di sampingnya. 1 bulan bencana. Lin Bai tidak ragu sama sekali dan langsung menyentuh segelnya. Segelnya mengembun, dan bulan sabit merah panas tiba-tiba mengembun di tubuh Lin Bai. Nafas api yang membakar segera menyebar dengan cepat di tubuh Lin Bai. Setiap inci kulit Lin Bai, setiap tulang, dan setiap tetes darah ditempa oleh Jie Yue. Dan karena bunga ajaibnya, Lin Bai juga memiliki lebih banyak toleransi terhadap rasa sakit yang datang dari tubuhnya. Wajah Lin Bai berubah menjadi ungu, dia berkeringat banyak, dan wajahnya berkerut, seolah-olah dia sangat kesakitan, tetapi Lin Bai tidak mengeluarkan suara. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Yi Jie Yue dengan cepat melemahkan tubuh Lin Bai. Puff! Setelah setengah hari, tubuh Lin Bai mencapai batasnya dan menyemburkan seteguk darah. Lin Bai segera berhenti dan buru-buru mengeluarkan Bai Lian Chao dari tas penyimpanan, menelannya, dan dengan cepat menggunakan jiwa pedang pemakan untuk pemurnian. Setelah dimurnikan oleh jiwa pedang yang tertelan, Bai Lian Chao dengan cepat memperbaiki tubuh Lin Bai yang terluka. 1 tanaman saja tidak cukup. Mata Lin Bai memerah, dan dia mengeluarkan 10 tanaman Bai Lian Chao lagi dari tas penyimpanan dan menelannya di mulutnya. Saat sejumlah besar kekuatan Bai Lian Chao disuntikkan ke tubuh Lin Bai, tubuh fisik Lin Bai dengan cepat pulih, dan rasa sakit yang menggigit perlahan menghilang. Saya tidak menyangka Bai Lian Chao memiliki efek yang begitu ajaib. Ini adalah pilihan terbaik untuk berlatih bulan kesengsaraan. Badan 9 kesengsaraan bulan merah juga sangat luar biasa. Selama tubuh fisik Anda dapat menahannya, Anda bisa selalu teruslah berlatih. Lanjutkan ke sana. Lin Bai menutup matanya, dan segelnya mengembun di sini. 3 hari kemudian. Di dalam gua, Lin Bai merasakan batas tubuh fisiknya, menelan rumput Bailian, dan mulai berlatih. Setelah lebih dari 10 reinkarnasi, kekuatan fisik Lin Bai telah diredam dengan sempurna oleh bencana bulan. Bai Lian Chao juga dikonsumsi. Lin Bai berdiri dengan ekspresi ekstasi, memandangi tubuhnya, otot-ototnya sepertinya mengandung aura kekuatan yang dapat menghancurkan gunung, seolah-olah Lin Bai dapat menghancurkan kehampaan secara langsung dengan pukulan acak. Apakah ini tubuh fisik Yi Ji Yue? Itulah tingkat pertama dari puncak tubuh Jiu Ji Yue. Cobalah untuk melihat apakah kamu dapat mengangkat penggaris pengukur langit. Lin Bai tersenyum sedikit dan mengeluarkan penggaris itu. Dari tas penyimpanan, keluarkan benda berat dan hancurkan ke tanah. Segera Lin Bai berjalan mendekat, memegang gagang penggaris dengan kedua tangan, dan mengangkatnya dari tanah. Namun, setelah hanya 3 tarikan napas mengangkat penggaris, energi di tubuh Lin Bai sudah habis. Tidak, meskipun aku hampir tidak bisa mengangkatnya, aku tetap tidak bisa melakukannya dengan mudah. Hanya perlu 3 napas untuk mengangkatnya, dan aku telah menghabiskan seluruh kekuatanku. Itu sudah mencapai batasnya. Lin Bai meletakkan penggaris dan kembali ke gudang.
Di dalam tas berisi barang-barang, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Sekarang saya telah mengembangkan tubuh 9 kesengsaraan bulan merah tingkat pertama ke puncak kesempurnaan agung, saya sekarang harus mulai berlatih tingkat kedua. Tetapi saya baru saja mencobanya. Ketika saya mencapai kultivasi tingkat kedua, rasa sakitnya lebih parah dan menusuk tulang. Saya tidak tahu apakah saya mengonsumsi Bai Lian Chao terlalu banyak, tetapi tidak ada efek sama sekali. Mungkinkah Bai Lian Chao hanya berguna untuk bulan bencana pertama dan tidak berguna untuk bulan bencana kedua? Lin Bai sedikit gelisah dan berpikir sejenak, namun tidak mendapatkan jawabannya. Lin Bai mengeluarkan pil Dixuan dari tas penyimpanan dan menelannya untuk menyembuhkan lukanya. Setengah jam kemudian, Lin Bai keluar dari gua dan melihat Husiner berdiri di lembah. Dia menyeringai, terbang menjauh, datang ke sisi Husiner, dan memeluk pinggang Husiner. Dalam beberapa waktu terakhir hari, apakah kamu sudah tahu cara menghadapiku? Husiner tiba-tiba dipeluk dari belakang. Dia terkejut dan marah pada awalnya, dan kemudian mendengar suara Lin Bai. Jejak kebencian muncul di wajahnya, dan kemudian dia mencibir, tunggu saja sampai mati. Hahaha, sepertinya kamu percaya diri. Lin Bai memeluk Husiner ke dalam pelukannya. Husiner memekik dan menyentuh otot-otot di tubuh Lin Bai. Wajahnya langsung terkejut dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru, bagaimana mungkin tubuhmu telah membuat kemajuan yang luar biasa. Husiner bergerak lebih dekat dengan Lin Bai, dialah yang paling bisa merasakan perubahan kekuatan fisik Lin Bai. Beberapa hari yang lalu, ketika Lin Bai memeluk Husiner, Husiner merasakan otot-otot di tubuh Lin Bai lembut dan tidak terlalu kuat. Pada saat ini, setelah Lin Bai memeluk air Husiner lagi, Husiner segera merasakan kekuatan tubuh Lin Bai sekuat dan sekuat baja. Meskipun Lin Bai tidak memiliki kekuatan untuk beroperasi, Husiner masih bisa merasakan kekuatan fisik yang hebat berdetak di tubuh Lin Bai. Keterampilan macam apa yang telah kamu latih dalam 3 hari terakhir yang dapat melemahkan kekuatan tubuh fisik sedemikian rupa? Husiner bertanya dengan bibir merahnya yang memerah karena terkejut, menatap Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan berkata, mau menyentuhnya. Biar ku beritahu, aku masih punya tempat yang bisa panjang atau pendek, keras atau lembut, sangat luar biasa. Maukah kamu melihatnya? Mendengar ini, wajah Husiner langsung memerah, dia memelototi Lin Bai, memalingkan muka, dan mengabaikan Lin Bai. Hahaha, ayo pergi ke kota Manshan. Lin Bai memeluk Husiner, terbang ke langit, dan langsung menuju kota Manshan. Tiba di kota Manshan, Lin Bai melihat pemandangan di depannya dengan sedikit terkejut. Karena saat ini kota Manshan sudah menjadi kota kosong, dan monster di kota tersebut sudah menghilang. Kota Manshan, salah satu dari 18 kota utama klan monster yang bermartabat, sekarang benar-benar sepi dan menjadi kota kosong. Lin Bai menyeringai. Husiner tidak menganggapnya serius, dia secara alami tahu apa yang terjadi. Apakah kamu memberitahu mereka untuk melarikan diri? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Husiner berkata, saya tidak melakukannya. Husiner memang tidak memberitahu klan iblis di kota Manshan. Adapun mengapa klan iblis di kota Manshan menghilang, itu karena beberapa hari yang lalu, dia menerima perintah dari Xuan Ling. Seluruh klan iblis di kota Manshan, semuanya telah pergi ke kota Tianhuang. Selain itu, Lin Bai membuang waktu untuk berlatih kesengsaraan bulan di ngarai, jadi ketika dia datang ke kota Manshan, dia hanya melihat kota kosong, bahkan klan iblis pun tidak. Lin Bai tidak berdebat dengan Husiner, dan langsung menjatuhkan pedangnya, menghancurkan kota Manshan. Husiner tampak acuh tak acuh saat melihat Lin Bai menghancurkan kota Manshan dalam setengah bulan terakhir. Husiner telah melihat Lin Bai menghancurkan 17 kota iblis, dan dia sudah terbiasa dengannya. Kota Manshan telah dihancurkan, ayo pergi ke kota iblis terakhir dari klan iblismu. Lin Bai memeluk Husiner, terbang ke langit, dan langsung menuju kota Tianhuang. Husiner mencibir di dalam hatinya, kota Tianhuang adalah tempat di mana tulang-tulangmu dikuburkan. Bab 2134 Formasi 10 Kesengsaraan Klan Iblis. Kemarin malam, monster dari kota gajah raksasa datang ke kota Tianhuang dari kota Nanxi. Xuan Ling, Xuan Kong, Xuan King dan putranya masuk ke kota Tianhuang dan segera mengambil alih kota Tianhuang. Meskipun penguasa kota-kota Tianhuang juga kuat di bidang hidup dan mati, dia masih jauh lebih lemah dari Xuan Ling dan Xuan Kong. Selain itu, ada Xuan King dengan pikiran seperti dewa di sisinya. Tentu saja, kota ini penguasa kota Tianhuang tidak bisa menolak. Namun ketika kota gajah raksasa datang ke kota Tianhuang, penguasa kota-kota Tianhuang dengan patuh turun tahta dan memberi jalan kepada orang lain. Xuan King bertanya, Tuan kota Tianhuang, saya ingin tahu berapa banyak monster yang datang ke kota Tianhuang dalam beberapa hari terakhir. Penguasa kota Tianhuang tersenyum dan berkata, Tuan muda, setelah menerima pesanan Anda, saya telah membuka langit. Gerbang Huang Cheng menyambut kedatangan klan iblis di seluruh alam rahasia Tianhuang.
Sampai hari ini, jumlah klan iblis yang telah tiba di kota Tianhuang telah melebihi 50.000, dan ada klan iblis lain yang kini berdatangan dari alam rahasia Tianhuang. Orang-orang dari seluruh penjuru keluarga Jing datang, dan saya yakin dalam 10 hari, jumlah monster di kota Tianhuang akan mencapai 100.000. Kata penguasa kota-kota Tianhuang. Xuan King menggelengkan kepalanya dan berkata, 10 hari terlalu lama, saya khawatir kita tidak bisa menunggu selama itu, dan 50.000 klan iblis sudah cukup. Penguasa kota Tianhuang berkata, iya, Tuan Muda Xuan King, 50.000 klan iblis sudah cukup. Jika kuat, inilah kekuatan Legiun. Jika digunakan dengan baik, itu dapat memiliki efek yang mengejutkan dalam kemenangan. Xuan King berkata, Tuan kota Tianhuang, tolong distribusikan ini batu giok segera tergelincir ke semua monster. Penguasa kota-kota Tianhuang dia bertanya dengan ragu, apa ini? Ini adalah hal baik yang saya persiapkan untuk pembudidaya pedang berambut putih itu. Formasi kesengsaraan setan dari 10 kesengsaraan. Xuan King berkata sambil terkekeh. Penguasa kota Tianhuang bertanya dengan bingung, formasi 10 kesengsaraan klan iblis. Xuan Ling dan Xuan Kong keduanya tertawa bangga. Xuan King terkekeh dan berkata, penguasa kota Tianhuang, pergi dan buat pengaturan. Selama guru pedang berambut putih ini memasuki formasi 10 kesengsaraan saya, bahkan jika kekuatannya luar biasa, bahkan jika dia berkultivasi menjadi dewa, bahkan jika dia adalah orang kuat dalam menghadapi kematian dan kesulitan, dia akan datang. Dia pasti akan mati. Wali kota-kota Tianhuang tampak sangat gembira, dan buru-buru mengikuti instruksi Xuan King dan membagikan semua slip giok ke semua klan iblis dalam semalam. Pada saat yang sama, semua klan iblis bersiap dalam semalam. Di luar kota Tianhuang, formasi monster kesengsaraan jatuh. Xuan King berdiri di tembok kota-kota Tianhuang, melihat formasi 10 kesengsaraan klan monster di depannya, dengan cibiran di bibirnya, formasi sudah siap, sekarang aku menunggumu. Tapi di luar kota Tianhuang, formasi 10 kesengsaraan dari klan monster muncul di depan mereka setelah formasi bencana jatuh. 3 hari kemudian, Lin Bai datang keluar kota Tianhuang dan melihat klan iblis di sini satu demi satu bersiap untuk menyerang, menatap ke depan dengan dingin. Sepertinya klan iblis sudah siap dan menungguku datang, Lin Bai mendarat di puncak gunung, memeluk Husiner, dan berkata sambil tersenyum tipis. Husiner bersandar pada lengan Lin Bai dan melihat ke depan dengan matanya yang indah. Di depan kota iblis besar, puluhan ribu klan iblis melihat ke depan dengan mata tajam, dan ada benang di tubuh mereka yang terhubung satu sama lain. Lainnya, ini adalah formasi 10 kesengsaraan klan iblis. Saya tidak menyangka Xuan King menyadari rahasia formasi ini dan menunjukkannya pada saat ini. Husiner tidak dapat membantu tapi berseru. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, formasi 10 kesengsaraan dari klan iblis. Husiner berkata dengan ekspresi serius, klan iblis pernah meninggalkan alam rahasia Tianhuang, tetapi kemudian mereka dibunuh oleh Akademi Selatan dan kembali lagi, klan iblis senior tidak ragu-ragu untuk bertarung di alam rahasia Tianhuang. Kutukan darah dipasang di dalamnya untuk mencegah mereka yang kuat dalam kematian dan kesulitan masuk. Klan iblis tidak akan dihancurkan. Klan iblis senior pernah berkata bahwa penguasa kota dari 18 kota iblis, datang dan pahami rangkaian formasi sihir ini. Ketika klan iblis akan binasa, rangkaian formasi sihir ini akan memiliki kekuatan untuk membalikkan dunia dan memastikan bahwa klan iblis itu abadi. Kumpulan formasi sihir ini adalah formasi 10 kesengsaraan klan monster. Untuk waktu yang lama, banyak klan iblis telah memahami kumpulan formasi sihir ini, tetapi sangat sedikit orang yang dapat memahami esensinya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa hari ini mereka akan membiarkan Xuan King memamerkannya. Husiner berkata sambil tersenyum penuh arti. Lin Bai mengangguk penuh minat. Husiner mengerucutkan bibir merahnya dan berkata sambil terkekeh, apakah kamu takut? Jika kamu takut, segera lari. Begitu kamu masuk ke dalam formasi 10 kesengsaraan klan iblis, bahkan jika kamu ingin melarikan diri, itu tidak mungkin. Takut. Hahaha, lingkaran sihir apapun di dunia yang dibatasi di hadapanku hanyalah hal yang sia-sia. Lin Bai memeluk Husiner dan terus berjalan ke depan. Sebelum tiba di kota Tianhuang, Lin Bai memeluk Husiner dan melihat ke depan dengan cibiran di bibirnya. Dialah yang menghancurkan kota ular putih. Dialah yang menghancurkan kota langit elang kita. Para monster di depan kota Tianhuang, melihat Lin Bai tiba-tiba muncul di udara, ekspresinya tiba-tiba menjadi marah, dan banyak anggota klan iblis sudah meraung ke arah Lin Bai. Lin Bai memeluk Husiner, dengan ekspresi tenang di wajahnya, dan terkekeh, jika klan iblis menyerahkan Xuan King, saya dapat menjamin bahwa klan iblis tidak akan dihancurkan. Kamu masih ingin menghancurkan iblis itu klan? Pernyataan yang sangat besar. Kamu benar-benar mencari kematian, kami memiliki 50.000 orang di sini. Klan iblis ada di sini, bagaimana kamu bisa dibiarkan? Bertindak sombong.
Hari ini kami akan membalas kota klan iblis yang hancur di kotamu tangan. Setiap klan iblis meraung dengan marah. Segera, di tembok kota-kota Tianhuang, Xuan Ling, Xuan Kong, Xuan Qing, penguasa kota Tianhuang, dan ratusan prajurit lainnya yang telah mencapai alam kesempurnaan hidup dan mati berdiri berdampingan dan melihat Lin Bai. Dia adalah pendekar pedang berambut putih. Sungguh menakjubkan. Wanita dalam pelukannya adalah Raja Iblis Rubah dari 5 kota iblis. Raja Iblis Rubah sialan itu telah mengkhianati klan iblis. Ratusan monster di sekitar Xuan Qing meraung, tidak hanya marah pada Lin Bai, tapi juga marah pada Husiner. Terutama Xuan Kong, ketika melihat pemandangan ini, dia hampir pingsan dan berkata, tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Raja Iblis Rubah berada dalam pelukannya? Tidak, tidak, aku tidak akan mengizinkan itu. Meraung seperti orang gila. Xuan Ling menyipitkan matanya, menatap Raja Iblis Rubah dan berkata, aku tidak menyangka roh rubah ini berani mengkhianati klan Iblis. Xuan Ling menggelengkan kepalanya dengan marah dan berkata, Xuan Kong, aku sudah memperingatkanmu dahulu kala untuk tidak terlalu terobsesi dengan Raja Iblis Rubah. Wanita ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Pada saat ini, suara Lin Bai terdengar, biarkan klan iblis menyerahkan Xuan Qing, dan saya dapat menjamin bahwa iblis itu klan tidak akan dihancurkan. Ketika Xuan Qing mendengar ini, dia segera tersenyum, melangkah ke udara, dan berteriak sambil tersenyum, Lin Bai, sudah lama tidak bertemu. Suara Xuan Qing, itu menyebar ke seluruh kota Tianhuang. Lin Bai. Jadi namanya adalah Lin Bai. Pendekar pedang berambut putih ini sebenarnya bernama Lin Bai. Satu demi satu, klan iblis berseru. Pada saat ini, nama Lin Bai tertanam dalam ingatan jiwa setiap klan iblis. Pendekar pedang berambut putih yang menghancurkan 17 kota iblis dengan 1 orang dan 1 pedang. Bahkan bertahun-tahun kemudian, ketika klan iblis di alam liar dan misterius disebutkan nama ini, mereka akan merasa tidak nyaman. Bab 2135 menghancurkan formasi. Di depan kota Tianhuang, puluhan ribu klan iblis siap menyerang, dan tubuh mereka terjerat dengan benang yang tampaknya tidak terlihat. Lin Bai, sudah lama tidak bertemu. Xuan Qing terbang di udara, menatap Lin Bai, dan berkata sambil tersenyum tipis. Lin Bai memeluk Husiner, dan ketika dia melihat Xuan Qing, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, Xuan Qing, kamu akhirnya bersedia untuk muncul. Kamu telah bertarung seperti itu pertempuran besar bagiku, sepertinya kamu sudah sepenuhnya mengendalikan semua klan iblis di alam liar dan misterius. Lin Bai terkekeh. Xuan Qing berkata, saya harus berterima kasih untuk ini. Jika Anda tidak menghancurkan 17 kota utama klan iblis berturut-turut dan membuat orang-orang klan iblis panik, saya tidak akan memiliki kemampuan sebesar itu untuk mengalahkan klan iblis dalam waktu singkat. Sepenuhnya terintegrasi. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sepertinya aku benar tentangmu. Kamu memang tipe orang yang selalu memikirkan bagaimana mengubah bahaya menjadi keselamatan. Bahkan dalam situasi putus asa hari ini, Anda masih berhasil mendapatkan kesempatan. Hidup. Xuan Qing, saya datang kepada Anda untuk menyelesaikan akun dengan Anda. Saat itu, Anda menggunakan saya sebagai pedang dan membiarkan Li Tianying memanjat saya di Tidal City. Hari ini saya di sini untuk menyelesaikan rekening. Ya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengambil keuntungan dari saya. Karena Anda berani, saya akan pastikan Anda tidak tahu harga yang Anda bayar. Lin Bai berkata sambil tersenyum dingin. Kamu ingin membunuhku. Lalu pernahkah kamu melihat lebih dari 50.000 monster di depanmu? Formasi kesengsaraan setan dari 10 kesengsaraan. Xuan Qing berkata sambil tertawa. Formasi. Xuan Qing berteriak keras. Pada saat ini, 50.000 klan iblis di depan kota Tianhuang terbang di udara. Setiap klan iblis berdiri pada titik tertentu, dan kemudian menggerakkan roh mereka. Kekuatan. Benang sutra yang melilit tubuh mereka segera memenuhi langit dengan kabut hitam, menyelimuti kota yang sepi dalam sekejap. Kabut hitam mengepul ke langit, dan kabut tebal bergulung, seolah-olah ada binatang purba yang bersembunyi di dalamnya. Sama seperti kelahiran iblis, momentumnya luar biasa. Dalam kabut hitam ini, sebuah lubang terbuka, memperlihatkan sosok Xuan Qing. Dia terkekeh dan menjawab, Lin Bai, tidakkah kamu ingin membunuhku? Kalau begitu silakan bergabung dalam pertempuran. Dan kamu, Raja Iblis Rubah. Setelah kami mengurus Lin Bai, kami akan datang untuk menyelesaikan masalah denganmu. Siapapun yang mengkhianati klan iblis akan mati. Xuan Qing menatap Husiner dengan dingin dan berkata. Husiner melihat kabut hitam yang menyelimuti kota Tianhuang di depannya, dan berkata dengan ekspresi serius, saya menyarankan Anda untuk berpikir jernih, tidak ada prajurit yang masuk ke dalam formasi 10 kesengsaraan klan iblis yang bisa keluar hidup-hidup. Lin Bai memeluk Husiner.
Dia mencubit pantatnya lagi dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu mengkhawatirkanku? Hu Xiner berkata dengan dingin, kuharap aku bisa memakanmu hidup-hidup. Lin Bai terkekeh dan berkata, hahaha, kalau begitu luangkan waktu dan mimpimu, dan biarkan aku pergi dan melihat seperti apa formasi 10 kesengsaraan suku iblis ini. Lin Bai melepaskan pinggang Hu Xiner, dan segera bergoyang dan bergegas menuju kabut hitam. Hu Xiner memperhatikan Lin Bai memasuki kabut hitam, dan dia tidak terburu-buru untuk pergi, dia juga ingin melihat apakah Lin Bai akan mati. Seperti yang dikatakan Lin Bai, dia adalah penonton Lin Bai. Dan sekarang Lin Bai telah memainkan adegan terakhir, dia tentu ingin menontonnya dan melihat hasil akhirnya. Memasuki kabut hitam, Lin Bai mendengar suara hantu menangis dan melolong, dan angin gelap menderu-deru. Formasi 10 kesengsaraan klan iblis. Formasi pertama. Formasi sejuta singa. Buka formasi. Pada saat ini, Lin Bai mendengar suara Suan King di sebelahnya. Tapi saat suara Suan King jatuh, di depan Lin Bai, dalam kabut hitam tak berujung, suara kuda emas datang, dan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi tentara satu persatu, membunuh Lin Bai. Ada begitu banyak prajurit sehingga Lin Bai dikelilingi oleh mereka. Tentara menyerbu masuk, sepertinya mencabik-cabik Lin Bai. Bunuh! Bunuh bajingan ini! Ayo! Para prajurit yang menyerbu semuanya mengaum di mulut mereka, mengaum seperti guntur, dipenuhi dengan kebencian terhadap Lin Bai. Beraninya kamu berteriak di depanku ketika kamu menggabungkan susunan serangan. Lin Bai mencibir. Su Xian, hancurkan formasinya. Lin Bai mendengus dingin, dan segera 3 tingkat kekuatan konsepsi artistik di tubuhnya bergabung menjadi satu, dan pedang yang merobek langit jatuh langsung ke arah pedang di depannya. Gemuruh yang keras. Pada gelombang pertama, jutaan singa yang bergegas menuju Lin Bai segera roboh dan berguling. Di saat yang sama, terdengar jeritan nyaring. Setelah menghancurkan formasi pertama dengan pedang, suara Suan King segera terdengar lagi, formasi kedua, formasi 10.000 bintang. Dalam kabut hitam, cahaya bersinar, dan cahaya terang datang langsung ke arah Lin Bai. Tetapi ketika cahaya terang ini datang ke Lin Bai melihat bahwa itu adalah bola besi besar, seperti bintang, menghantam Lin Bai, masing-masing memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kekuatan Sun Long. Lin Bai bergegas keluar, dan cahaya pedang yang tajam melintas. Sebuah pedang menyapu langit, menakjubkan selamanya. Puluhan ribu bola besi yang menyerang Lin Bai langsung dihancurkan oleh Lin Bai dengan pedang saat ini. Suan King meraung dengan marah, formasi ketiga. Formasi 1000 jiwa. Terdengar suara. Gemuruh ada getaran keras di kabut hitam. Satu demi satu, entitas hantu tiba-tiba bergegas menuju Lin Bai. Mata Lin Bai bersinar, dan cahaya pedang yang tajam segera melesat. Pemandangan hujan lebat. Teknik pedang Lin Bai bersinar, satu pedang berubah menjadi 1000, dan ribuan bayangan pedang semuanya menyerang hantu yang menyerang di depannya. Ho ho ho. Ratapan datang, dan ribuan hantu roboh tepat di depan Lin Bai. Formasi keempat. Formasi Vajra Buddha. Dalam kabut hitam, dalam sekejap, kekuatan mengerikan muncul. Lin Bai melihat 108 biksu datang untuk membunuh dengan ganas. Kekuatan tongkat di tangannya, hampir luar biasa, kemarahan melanda tubuh Lin Bai. Karena kamu adalah Buddha-Buddha, tidak apa-apa jika kamu tidak membantuku membunuh setan. Kamu masih bisa membantu klan iblis. Buddha macam apa kamu? Buddha macam apa yang kamu latih? Keluar dari di sini. Tubuh Lin Bai penuh dengan pikiran membunuh. Dalam sekejap, sebuah pedang ditembakkan, dan 108 biksu Buddha yang bergegas menuju Lin Bai langsung meledak. Dan segera, jeritan melengking datang dari kabut hitam. Setiap kali Lin Bai menerobos formasi, akan ada teriakan, yang semuanya berasal dari klan iblis. Formasi kelima. Formasi 72 orang suci iblis. Segera, dalam kabut hitam, 72 monster besar lainnya terbentuk dan menyerang ke arah Lin Bai. 72 orang suci iblis ini jelas merupakan senior dari klan iblis yang pernah mendominasi alam rahasia dunia liar. Jangan katakan bahwa kamu hanyalah orang suci iblis yang terlahir kembali dari lingkaran sihir. Bahkan jika kamu masih hidup, kamu harus mati. Wajah Lin Bai sangat galak, dan dia menebas dengan pedang, segera membunuh 72 orang. Orang suci iblis. Di bawah pedang. Lalu, Lin Bai terus bergerak maju. Formasi ke-6. Formasi Gunung Iblis. Gunung hitam yang menjulang tinggi muncul di kabut hitam dan dengan keras menekan Lin Bai. Bab 2136, menghancurkan 9 formasi berturut-turut. Tak terhentikan. Hu Xiner berdiri di luar kabut hitam di kota Tianhuang dan melihat kabut hitam di dalam terus meningkat. Tapi setelah setiap gelombang, terdengar jeritan melengking, dan Hu Xiner bahkan melihat beberapa monster sekarat di kabut hitam, dan tubuh mereka jatuh dari udara. Pada saat ini, Hu Xiner tiba-tiba mendengar suara berisik dari belakang.
Husiner menoleh ke belakang dan melihat di langit dan bumi yang jauh, ada ribuan pelangi, terbang ke arah mereka dan mendarat di luar kota Tianhuang. Ras manusia, Lan Yuxin. Husiner menoleh ke belakang dan melihat bahwa di antara kelompok orang ini, wanita dengan wajah memukau jelas merupakan jenius kontemporer dari klan Lan, Lan Yuxin. Lan Yuxin juga melihat Husiner, matanya bersinar karena ketidaksenangan, dan kemudian dia melihat ke dalam kabut hitam. Mengapa susunan ini terlihat begitu familiar? Apakah ini kartu truf terakhir klan iblis? Ini adalah susunan 10 bencana klan iblis. Apa? Ini adalah susunan 10 bencana klan iblis. Legenda, formasi 10 kesengsaraan klan iblis, hanya ketika hidup dan mati klan monster dipertaruhkan, semua klan iblis di alam misteri liar akan bersatu untuk membentuk susunan ini untuk mencegah kehancuran klan iblis. Formasi kesengsaraan, ada 10 siapkan lingkaran sihir, baik ofensif maupun defensif. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa kali klan iblis dipaksa ke langkah terakhir pemusnahan, tetapi setiap kali dihentikan oleh formasi 10 kesengsaraan klan iblis ini. Para prajurit yang datang ke sini berseru kaget. Yang Ying mengecilkan matanya, datang ke sisi Lan Yuxin, dan berbisik, kakak senior Lan Yuxin, ini adalah formasi 10 kesengsaraan dari klan monster. Lan Yuxin mengangguk dan berkata, saya mendengarnya lebih dari 20 tahun yang lalu. Yang mana kultivator pedang penentang surga dan ayah saya pernah bergabung untuk menghancurkan klan monster di alam rahasia Tianhuang, tetapi pada akhirnya mereka dihentikan oleh formasi 10 kesengsaraan. Saya ingat ayah saya mengatakan bahwa pada saat itu, mereka sudah mencapai formasi tingkat ke-9, tetapi dikalahkan oleh formasi ke-10. Lan Yuxin berkata dengan ringan. Pada saat ini, Lan Yuxin memandang Husiner, sosoknya bersinar, dan dia datang tidak jauh dari Husiner, matanya sedikit dingin. Husiner mengerucutkan bibir merahnya dan tersenyum lembut, saya telah bertemu Nona Lan Yuxin. Lan Yuxin berkata dengan dingin, dalam setengah bulan terakhir, pembudidaya pedang berambut putih yang dikabarkan di alam rahasia liar telah wanita, itu kamu. Husiner tersenyum dan berkata, apakah kamu berbicara tentang Lin Bai? Lan Yuxin melihat sekeliling dan bertanya, mengapa kamu sendirian, di mana Lin Bai? Husiner tersenyum tipis padanya bibir merah dan melihat-melihat ke dalam kabut hitam, dia berkata, di dalam. Apa? Dia sudah memasuki formasi. Lan Yuxin memandang formasi 10 kesengsaraan suku iblis dengan tidak percaya. Husiner terkekeh dan berkata, dia memasuki formasi setengah jam yang lalu. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi sekarang, dia akan dicabik-cabik oleh formasi 10 kesengsaraan setan, hahaha. Husiner berkata sambil tersenyum bangga. Lan Yuxin melihat kabut hitam di depannya, ekspresinya serius dan jelek. Setelah sedikit ragu, Lan Yuxin ingin melangkah keluar ke dalam kabut hitam. Lan Feng bergegas dan berkata, kakak, jangan impulsif. Formasi 10 kesengsaraan setan ini tidak mudah untuk dihadapi. Jika kamu masuk ke dalamnya dengan gegabah, jika terjadi kesalahan, aku tidak bisa sangat peduli lagi. Lin Bai pasti baik-baik saja. Lan Yuxin berkata dengan tegas, Lan Feng, jika aku belum keluar setelah 1 jam, tolong segera beritahu ayahku. Setelah mengatakan itu, Lan Yuxin bergoyang dan berlari langsung ke dalam kabut hitam. Dan pergi. Formasi ke-6, formasi Gunung Iblis. Gunung hitam menimpa Lin Bai seolah menghancurkan langit dan bumi. Lin Bai mencibir dan mengayunkan pedangnya, langsung menghancurkan gunung iblis ini menjadi berkeping-keping. Di bagian terdalam dari kabut hitam, di tembok kota yang sepi hari itu, Xuan King, yang mengendalikan formasi 10 kesengsaraan, melihat pemandangan ini, dan wajahnya menjadi gelap. Segera, segelnya berubah di sini, dan dia meraung, formasi ke-7. Formasi Laut Darah. Dengan dibukanya formasi ke-7, Xuan Ling dan Xuan Kong juga terlihat jelek. Xuan Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, ini sangat menakutkan. Penguasa kota Tianhuang berkata dengan ringan, hantu tua Xuan Ling, apakah kamu ingat lebih dari 20 tahun yang lalu? Xuan Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Dan mengangguk dengan gemetar. Xuan Kong terkejut, memandang Xuan Ling dan penguasa kota Tianhuang dan bertanya, ayah, apa yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu? Xuan Ling berkata, lebih dari 20 tahun yang lalu, klan iblis hampir hancur, dan ada penggarap pedang penentang surga memimpin selusin prajurit dan membunuh semua monster di alam rahasia liar. Pada saat terakhir, monster tidak punya pilihan selain membentuk formasi 10 kesengsaraan untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan selusin manusia itu yang kuat laki-laki, di bawah kepemimpinan pembudidaya pedang yang menentang surga, menerobos formasi selangkah demi selangkah hingga mereka mencapai formasi ke-9. Pemandangan lebih dari 20 tahun yang lalu persis sama dengan sekarang. Bahkan sekarang, di Lin Bai dalam formasi 10 kesengsaraan mungkin lebih menakutkan daripada kultivator pedang penentang surga lebih dari 20 tahun yang lalu. Kata Xuan Ling dingin. Puff.
Pada saat ini, Xuan King tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, dan dia melihat ke depan dengan ngeri. Xuan Ling dan Xuan Kong segera melihat pada saat ini, Lin Bai telah menembus formasi ke-7. Xuan King mengertakkan gigi dan meraung, formasi ke-8. Formasi 4 ikon. Kabut hitam tak berujung menggulung, mengembunkan raksasa kuat ke segala arah di sekitar Lin Bai. Mereka memiliki bentuk yang berbeda, seperti roh penjaga. Pada saat ini, 4 patung suci tiba-tiba mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke arah Lin Bai. Kekuatannya begitu kuat hingga mengguncang dunia. Lin Bai, biarkan aku membantumu. Pada saat ini, suara seru datang dari belakang Lin Bai. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat hati giok biru berwarna biru terbang menuju Lin Bai, dia melihat keempat patung besar di sekitarnya dengan ngeri, dan pupil matanya bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Gemuruh. Keempat patung itu mendarat dengan satu pukulan, dan Lan Yuxin dipukul begitu keras hingga dia muntah darah, dan wajahnya sangat pucat hingga dia terbang keluar. Lin Bai menunjukkan tubuhnya dan menyelamatkan Lan Yuxin. Dia berkata sambil tersenyum, apakah ini caramu datang untuk membantuku? Saya pikir sebaiknya kamu berhenti menimbulkan masalah dan perhatikan baik-baik dari samping. Lin Bai menyelamatkan Lan Yuxin. Setelah itu, matanya bersinar, dan cahaya hitam besar muncul dari ujung pedang. Begitu pedangnya jatuh, cahaya pedang seperti batu giok hitam segera ditembakkan, langsung menghancurkan 4 patung di depannya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa mematahkan lingkaran sihir sekuat itu hanya dengan satu pedang? Lan Yuxin berkata tak percaya. Dia baru saja menerima kekuatan pukulan dari 4 patung suci. Dia tahu bahwa kekuatan semacam ini sangat menakutkan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang pejuang di alam hidup dan mati. Tapi Lin Bai dengan mudah menghancurkan lingkaran sihir itu dengan satu pukulan pedang. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, bagiku, semua lingkaran sihir di dunia bukanlah apa-apa. Lin Bai berdiri di tengah kabut hitam, mencibir lagi dan lagi, berpakaian putih, dengan rambut menari liar, memegang pedang tajam di tangannya. Tangannya, seolah-olah dewa pedang yang tak terkalahkan. Xuan King, kamu belum memiliki keterampilan apapun, keluarkan saja sekaligus. Lin Bai berkata sambil mencibir. Xuan King, yang berada di tembok kota Tianhuang, menjadi pucat ketika mendengar kata-kata Lin Bai, dia menghentakkan kakinya dan meraung, formasi ke-9. Formasi Naga Iblis. Bab 2137 Dewa Iblis mengacungkan jarinya. Formasi ke-9, Formasi Naga Iblis. Xuan King menjadi pucat, mengertakkan gigi dan meraung, dan formasi ke-9 dari formasi 10 bencana klan iblis tiba-tiba terbuka. Kabut hitam membubung ke langit dan berubah menjadi naga hitam dengan gigi dan cakar di depan Lin Bai. Naga hitam itu tampak hidup, dengan sisik seperti belati, mata merah darah, dan wajah yang garang. Sambil menatap Lin Bai, gelombang raungan pelan keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, naga hitam itu mengayunkan ekornya dengan ganas dan menghadap Lin Bai. Dampaknya datang. Lin Bai, hati-hati, Lan Yuxin buru-buru berteriak saat ini, wajahnya penuh kekhawatiran. Ekspresi Lin Bai sedikit berubah, dan ketika dia melihat ke belakang, naga hitam itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Lin Bai. Mulutnya penuh dengan gigi tajam, seperti pedang surgawi, ia dapat menggigit segala sesuatu di dunia hingga berkeping-keping. Mati. Mata Lin Bai tajam, dan dia menebas dengan pedang, mengenai naga iblis itu. Cahaya pedang yang tajam tiba-tiba jatuh, langsung menghancurkan naga hitam besar itu menjadi kabut hitam. Formasi ke-9 telah rusak. Formasi naga iblis telah dipatahkan dengan mudah olehnya. Baik, Xuan Kong maupun Xuan Ling memiliki ekspresi ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajah mereka. Xuan King memuntahkan seteguk darah, terutama karena dia berada di bawah kendali formasi kesengsaraan iblis. Setiap kali formasi tersebut rusak, itu akan membawa dampak yang sangat besar bagi Xuan King. Xuan Ling buru-buru melangkah maju, menarik Xuan King dan berkata, Xuan King, jangan terus berkelahi. Anak ini sangat aneh dan berbeda dari orang biasa. Dia lebih menakutkan daripada orang-orang yang hidup lebih dari 20 tahun yang lalu. Jika kita terus bertarung, turunlah, bahkan jika kamu mengalahkannya, kamu akan kehilangan separuh hidupmu. Xuan Kong juga buru-buru menarik Xuan Xing dan berkata, Xuan Xing, jangan menembakkan ledakan terakhir. Mata Xuan Xing berubah menjadi merah darah, dan dia melepaskan diri dari Xuan Kong dan Xuan Ling. Di tangannya, dia berkata dengan wajah galak, saya, Xuan King, tidak pernah mengalami kegagalan sejak saya dewasa. Saya belum pernah mengalami kegagalan sebelumnya, tidak hari ini, dan tidak akan pernah di masa depan. Ayah, kakak, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Hari ini aku formasi ke-10 harus dibuka, bahkan jika itu menghabiskan separuh hidupku, aku akan membunuh orang ini hari ini. Xuan King meraung dan segera mengeluarkan sesuatu dari tas penyimpanan. Ini adalah tengkorak emas,
yang sepertinya ditinggalkan oleh sejenis klan iblis. Setelah Xuan King mengeluarkan tengkorak emas itu, dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, dan seteguk darah muncrat dan memercik ke tengkorak emas itu. Pada saat yang sama, Xuan King meraung, Xuan King, keturunan iblis klan, menggunakan roh tengkorak untuk memadatkan roh leluhurnya. Baca, tolong. Dewa iblis mengacungkan jarinya. Setelah Xuan King selesai berbicara, kepala emas di depannya bergetar hebat, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak, dan tengkorak emas itu melesat ke langit dan melesat ke kabut hitam. Pada saat ini, semua kabut hitam di sini mulai bergulung kembali, dan di atas awan, kabut hitam tak berujung mengembun menjadi jari yang besar. Formasi ke-10. Jari Dewa Iblis. Ketika lingkaran sihir dipindahkan ke saat ini, Xuan King sudah pucat dan mengeluarkan darah dari semua lubangnya, tetapi ekspresinya masih gila. Lan Yuxin berkata dengan ekspresi panik, apakah ini jari Dewa Iblis yang memaksa ayah dan paman Lin Duo untuk mundur? Ayah berkata bahwa dalam formasi terakhir dari formasi 10 kesengsaraan suku iblis, jari iblis Tuhan berarti kematian. Kekuatan kesulitan, keberadaan apapun di alam hidup dan mati, tidak dapat menangkapnya. Lan Yuxin berkata dengan ketakutan yang mendalam di dalam hatinya. Pada saat ini, Lan Yuxin memandang Lin Bai dan melihat Lin Bai di bawah jari Dewa Iblis. Di balik kabut hitam, para pejuang manusia yang datang ke sini saat ini semuanya bereaksi dan melihat kabut hitam di depan mereka dengan ngeri. Apa yang terjadi? Mengapa kabut hitam tiba-tiba menggulung? Apa yang terjadi? Seru prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya. Husiner berdiri di samping, bermartabat dan cantik, matanya sedikit berkedip, menunjukkan sedikit keterkejutan, ini adalah gelombang terakhir dari formasi 10 kesengsaraan suku iblis. Jari Dewa Iblis. Kekuatan kematian dan kesulitan akan datang. Seru Husiner. Anda harus tahu bahwa di alam rahasia Tianhuang, para pendahulu klan iblis pernah menggunakan teknik kutukan darah. Setiap pejuang di alam kematian dan kesulitan akan dikutuk jika dia masuk ke alam rahasia Tianhuang. Oleh karena itu, di rahasia Tianhuang alam, jika kekuatan kematian dan kesulitan muncul, penawaran adalah kekuatan yang dapat menaklukkan alam rahasia ini. Sekarang, di fase terakhir dari formasi 10 kesengsaraan klan monster, kekuatan kematian dan kesulitan muncul, dan itu seperti keberadaan seperti dewa di alam liar dan misterius ini. Gemuruh. Awan melonjak, dan jari besar itu perlahan mengembun menjadi bentuk, dan kekuatan deras turun seperti kekuatan Tuhan. Jari itu memukul Lin Bai dengan keras. Pada saat ini, Lin Bai merasakan aura kematian berkumpul di sekelilingnya seperti gelombang. Kekuatan yang dahsyat membuat jiwa Lin Bai serasa hendak meninggalkan tubuhnya. Telan jiwa pedang. Lin Bai tampak serius dan segera meraung. Teknik rahasia roh bela diri. Hancurkan yang terlarang. Pada saat ini, Lin Bai dengan cepat mengerahkan kekuatan teknik rahasia roh bela diri. Segera, seluruh tubuh Lin Bai seperti pedang tajam yang terhunus, dan cahaya hitam mengembun dari langit. Berdengung, niat pedang yang menghancurkan bumi menyebar. Cahaya pedang hitam menyapu langit. Hanya ada suara retakan yang keras, dan jari besar yang mengarah ke Lin Bai langsung dihancurkan oleh cahaya pedang Lin Bai sebelum mengenai Lin Bai, dan berubah menjadi kabut hitam yang mengepul, menghilang di udara. Setelah jari ini dipotong-potong oleh Lin Bai, kabut hitam besar yang menutupi kota Tianhuang juga menyebar pada saat ini. Lebih dari 50.000 klan iblis di sini jatuh ke tanah dalam keadaan malu, muntah darah, dan ekspresi mereka sangat mencengangkan. Dia menatap Lin Bai dengan ekspresi tidak percaya. Di atas kota Tianhuang, Xuan King memuntahkan 5 suap darah. Setelah terhuyung mundur lebih dari 10 langkah, wajahnya menjadi pucat dan dia menatap Lin Bai dengan tidak percaya. Kemudian, dengan ekspresi keengganan, dia jatuh ke langit. Xuan King, Tuan muda. Pada saat ini, Xuan Ling dan Xuan Kong buru-buru melangkah maju untuk mengurus Xuan King yang jatuh. Wajah Xuan King pucat dan dia sekarat, dia berkata dengan lemah, "Ayah, aku kalah. Kirim perintah agar klan iblis mundur. Kami bukan lawannya. Biarkan klan iblis menyerahkan segalanya, hancurkan menjadi beberapa bagian, diam dan temukan jejaknya." Wajah Xuan King menunjukkan keengganan yang ekstrim. Di udara, kabut hitam tak berujung runtuh, memperlihatkan pendekar pedang berambut putih berdiri tegak di udara. Dia berdiri di udara, anggun dan anggun. Husiner berkata dengan mata terbelalak, dia benar-benar menerobos formasi 10 kesengsaraan klan iblis. Xuan King benar-benar kalah. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Husiner tidak dapat menerima kenyataan ini dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Xuan King. Setelah kabut hitam di langit menghilang, mata Lin Bai tertuju pada Xuan King di tembok kota Tianhuang. Segera, Lin Bai bergoyang dan bergegas menuju Xuan King dengan pedang, menuju kota Tianhuang. Bab 2138 Bunuh Xuan King. Formasi 10 kesengsaraan klan iblis telah rusak. Ini benar-benar telah rusak. Ya Tuhan,
lingkaran sihir terakhir klan iblis yang mengandalkan kelangsungan hidup telah hancur. Pada saat ini, umat manusia di luar kota Tianhuang berada berteriak. Berseru. Setelah Lan Yuxin kembali ke kamp manusia pada saat ini, dia segera berkata, sekarang klan iblis telah rusak parah, semua prajurit harus mematuhi perintah saya dan menghancurkan klan iblis untuk saya. Bunuh. Umat manusia di udara segera meraung dan menggunakan semua metode mereka. Bunuh mereka. Kabut hitam menghilang, dan Lin Bai melihat Xuan Qing yang dilindungi oleh Xuan Kong dan Xuan Ling di kota Tianhuang. Dia segera melangkah keluar, matanya bersinar, dan langsung menuju ke arah Xuan Qing. Ayah, bawalah saudara laki-lakimu yang kedua pergi, dan aku akan menanganinya. Xuan Kong segera berkata. Xuan Ling mengambil Xuan Qing, bergoyang, dan langsung menuju keluar kota Tianhuang. Lin Bai datang ke tembok kota-kota Tianhuang dan hanya melihat ke arah Xuan Kong, tetapi Xuan Qing telah dibawa pergi oleh Xuan Ling. Lin Bai memindahkan langkahnya dan ingin mengejar Xuan Qing. Xuan Kong tiba-tiba muncul di depan Lin Bai dengan ekspresi dingin di wajahnya. Lin Bai berkata dengan dingin, pergi. Xuan Kong berkata dengan ekspresi dingin, apa hubunganmu dengan Raja Iblis Rubah? Lin Bai menatap Xuan Kong dengan dingin saat ini, dan berkata dengan dingin, kamu tidak peduli apa saya. Ada apa? Keluar dari sini. Xuan Kong berkata dengan dingin, tidak perlu bicara lebih banyak, hari ini aku pasti akan membunuhmu, di kehidupan selanjutnya kamu ingat, jangan sentuh wanita yang seharusnya, jangan sentuh. Berikan aku hidupmu. Teriak Xuan Kong dengan keras, dan kekuatan kesempurnaan agung alam hidup dan mati segera meledak dan mengenai Lin Bai. Kematian. Kekuatan Xuan Kong luar biasa, dan keterampilan telapak tangannya bahkan lebih menakutkan. Sebuah telapak tangan menghancurkan kehampaan dan menyerang Lin Bai, menghancurkan segalanya. Mencari kematian. Mata Lin Bai berkilat tidak ramah, dan pedang iblis di tangannya terbang, dan cahaya pedang yang dingin dan kejam segera menuju ke arah Xuan Kong. Terjadi ledakan keras. Cahaya pedang menembus langit, langsung menghancurkan semua serangan Xuan Kong. Di saat yang sama, cahaya pedang ini menembus hati Xuan Kong. Bunuh dengan satu pedang. Xuan Kong jatuh ke dalam air berdarah, matanya melebar, pada saat kematiannya, dia belum mengetahui mengapa dia meninggal. Setelah membunuh Xuan Kong, Lin Bai menggunakan gulungan kekuatan spiritual untuk menggulung tas penyimpanan Xuan Kong, lalu dengan cepat melangkah keluar dan langsung menuju ke arah pelarian Xuan Ling dan Xuan Qing. Sekarang Lan Yuxin membawa pergi prajurit manusia untuk memulai perang dengan klan iblis. Ketika Husiner melihat Lin Bai mengejar Xuan Qing, dia segera bergoyang dan pergi bersamanya. Di hutan di luar kota Tianhuang, Xuan Ling memeluk Xuan Qing dan pergi dengan cepat. Sikat. Tiba-tiba pada saat ini, mata Xuan Ling tiba-tiba berubah, dia berbalik dan melihat ke dalam hutan, dan melihat seorang pria berambut putih terbang ke arahnya tidak jauh dari hutan di belakangnya dengan ekspresi muram. Xuan Qing berkata dengan lemah, apakah dia mengejarmu? Xuan Ling berkata dengan dingin. Ya, mendengar kalimat ini, dia menutup matanya tanpa daya, dengan sedikit rasa sakit di wajahnya. Xuan Qing berkata, ayah, biarkan aku pergi. Orang yang dia cari adalah aku. Selama dia menemukanku, dia tidak akan mendatangimu lagi. Xuan Ling berkata dengan dingin, jangan katakan omong kosong seperti itu, aku tidak akan melepaskannya. Milikmu. Xuan Qing, kamu bukan hanya putraku, tetapi juga harapan suku iblis di alam rahasia Tianhuang selama ratusan tahun. Aku belum pernah melihat suku iblis dengan bakatmu. Jika klan iblis dapat keluar dari dunia rahasia, itu pasti akan menjadi penghargaanmu. Bahkan jika ayahku tidak memikirkanmu, aku akan tetap memikirkan klan iblis. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh mati. Kata Xuan Ling tegas. Xuan Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah, bawa aku bersamamu. Begitu dia menyusul, kita berdua tidak bisa melarikan diri. Wajah Xuan Ling menjadi gelap dan dia tidak berkata apa-apa. Dan saat itu juga, di belakang Xuan Ling, ada ribuan lampu pedang yang menebasnya secara bersamaan. Sepotong cahaya pedang ini merobek pepohonan hutan dan membelah seluruh bumi di sekitar Xuan Ling. Dan kebetulan ada 3 sinar pedang terkonsentrasi di punggung Xuan Ling. Xuan Ling segera memuntahkan seteguk darah, dan terbang dalam keadaan tercela, menghantam tanah. Pada saat yang sama, Lin Bai muncul di depan Xuan Ling dalam sekejap. Xuan Qing lemah dan kehilangan seluruh kekuatan bertarungnya. Meskipun Xuan Ling baru saja terkena pedang Lin Bai, dia masih memiliki kemampuan bertarung. Saat dia melihat Lin Bai muncul di depannya, dia mengambil tindakan dengan ekspresi acuh tak acuh dan meninju wajah Lin Bai. Tidak, ayah! Teriak Xuan Qing buru-buru. Lin Bai mencibir, menyaksikan serangan Xuan Ling dengan pukulan, dan segera mengayunkan ujung pedangnya. Puff! Cahaya pedang yang terang melewati tenggorokan Xuan Ling dan membunuh Xuan Ling tepat di bawah pedang. Darah iblis di tubuh Xuan Ling langsung tersapu oleh Lin Bai. Ketika Xuan Qing melihat Xuan Ling terbunuh,
wajahnya langsung menjadi pucat dan matanya melebar, seolah-olah dia telah kehilangan 3 jiwa dan 7 jiwa. Haha. Lin Bai terkekeh dan berjalan ke arah Xuan King. Xuan King, anjing yang kamu pelihara itu, yaitu Li Tianying, apakah dia memberitahumu apa yang aku katakan? Aku memintanya untuk memberitahumu. Aku akan membiarkanmu tahu konsekuensi menggunakanku. Lin Bai memandang Xuan King dengan senyum galak dan berkata. Xuan King menatap Lin Bai dan berkata dengan dingin, tidak terhormat bagimu untuk mengalahkanku dengan kekuatan eksternal. Lin Bai terkekeh dan berkata, tapi aku masih menang. Xuan King menengadah ke langit dan menghela nafas tak berdaya, tidak bisa berkata-kata. Lin Bai tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu tentang dunia ini? Xuan King menutup matanya dan berkata sambil mencibir, Lin Bai, jika ada kehidupan setelah kematian, aku pasti akan datang untuk membunuhmu. Kalau begitu sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Mata Lin Bai dingin, dan dengan kilatan cahaya pedang, kepala Xuan King terbang. Melahap gulungan jiwa pedang, darah iblis Xuan King dimurnikan. Pada saat yang sama, tingkat kultivasi Lin Bai secara resmi menembus ke alam hidup dan mati tingkat kelima. Tapi ketika Lin Bai membunuh Xuan King, sosok cantik juga datang ke sini di hutan. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa wanita itu adalah Husiner. Ah! Husiner datang ke sini dan melihat Xuan Ling dan Xuan King sama-sama tewas, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Tapi saat ini, Husiner tiba-tiba merasakan nafas dingin di sekelilingnya, dia mendongak dengan ngeri dan melihat nafas dingin yang tak ada habisnya di mata Lin Bai. Kamu datang tepat pada waktunya. Sekarang pertunjukan telah berakhir, kamu tidak perlu lagi hidup. Lin Bai tertawa garang, melangkah maju, dan mengangkangi jarak 1 kilometer seperti hantu, menyerang lurus dengan pedangnya. Itu keluar dari tenggorokan Husiner. Dengan pedang ini, jika tidak terjadi apa-apa, Lin Bai akan langsung menusuk tenggorokan Husiner dengan pedang tersebut. Wajah Husiner berubah ketakutan sebelum dia bisa melakukan pertahanan apapun, pedang Lin Bai telah mencapai tenggorokannya. Bab 2139 Jika bunga ajaib tidak layu. Kamu datang tepat pada waktunya. Sekarang pertunjukan telah berakhir, kamu tidak perlu ada lagi. Lin Bai tertawa jahat dan menyerang Husiner dengan pedang. Lin Bai Bian berkata sebelumnya bahwa satu-satunya alasan dia membiarkan Husiner tetap hidup adalah membiarkannya menonton adegan ini. Tapi sekarang, Lin Bai telah membunuh Xuan King, dramanya sudah selesai, dan sudah waktunya penonton pergi. Pedang Lin Bai membentang sejauh 1000 meter dan menusuk dengan dingin dan tanpa ampun ke tenggorokan Husiner. Ekspresi Husiner berubah drastis, dan dia bahkan sangat terkejut. Ekspresi Lin Bai berubah di setiap kesempatan, seolah-olah dia adalah iblis pemurung. Bas! Pedang ini mengancam, dingin dan kejam. Saat pedang mengenai Husiner, ekspresi Lin Bai tiba-tiba berubah, dengan sedikit rasa sakit di wajahnya. Pada saat ini, bunga ajaib di mata Lin Bai mulai bergoyang. Bunga ajaib di matanya mulai layu perlahan. Seluruh tubuh Lin Bai menjadi lemah seolah-olah dia telah kehilangan seluruh kekuatannya, dan dia tiba-tiba jatuh di depan Husiner. Kekuatan bunga ajaib mulai menurun. Mata Lin Bai berkilat, dan perasaan lemah yang memenuhi hatinya mulai muncul. Ekspresi Husiner berubah drastis, awalnya dia mengira dia akan dibunuh oleh pedang Lin Bai, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat kritis ini, Lin Bai tiba-tiba menjadi lemah. Kekuatannya menurun. Husiner memandang Lin Bai yang perlahan melemah di depannya karena terkejut. Husiner tidak bertindak gegabah, setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba menjadi galak, dan semua kekuatan kuat di tubuhnya berkumpul, dan dia memukul langsung ke kepala Lin Bai dengan telapak tangan. Sekarang Lin Bai lemah, saatnya Husiner membalas dendam. Memikirkan hinaan yang diberikan Lin Bai selama ini, kemarahan di hati Husiner mulai berkobar. Dan tepat ketika telapak tangan ini jatuh ke kepala Lin Bai tiba-tiba mengangkat kepalanya, bunga ajaib layu di matanya bersinar, dan mencibir, kamu ingin membunuhku. Kamu tidak memenuhi syarat. Setelah selesai, Lin Bai tiba-tiba melompat dan menikamnya dengan pedang. Kekuatan pedang ini langsung menghempaskan Husiner dan mendarat ribuan meter jauhnya, dia muntah darah dan sudah terluka parah. Tapi kekuatan Lin Bai telah memudar terlalu banyak, jika tidak, pedang Lin Bai barusan sudah cukup untuk membunuh Husiner. Bunga iblis layu terlalu cepat. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa membunuhnya lagi, Lin Bai patah hati dan berkata diam-diam di dalam hatinya. Saat bunga ajaib itu layu, kekuatan Lin Bai mulai melemah. Husiner, yang berada 1000 meter jauhnya, bangkit dari tanah. Meskipun dia terluka parah, ada senyuman di wajahnya, kekuatannya sepertinya tidak sekuat sebelumnya. Jika sebelumnya, kekuatannya baru saja satu pedang sudah cukup untuk membunuhku. Aku hanya perlu menunggu sampai kekuatannya benar-benar menurun sebelum aku mengambil tindakan, dan dia tidak akan bisa melawan di tanganku. Husiner tidak terburu-buru mengambil tindakan, tapi tenang dan menatapnya dari kejauhan. Melihat Lin Bai, mata Lin Bai berkedip, dan dia menatap Husiner,
dia sudah memiliki rencana di benaknya. Dia segera bergoyang, menangkap kekuatan terakhir dari bunga ajaib di tubuhnya, dan bergegas ke depan Husiner. Husiner berkata dengan dingin, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa lagi membunuhku. Aku tahu, jadi aku tidak punya niat membunuhmu. Lin Bai berkata sambil mencibir. Ekspresi Husiner tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Segera, Lin Bai mendatangi Husiner, meletakkan jarinya di alisnya, dan kekuatan terakhir dari bunga ajaib berubah menjadi segel, menyegel Pil Dantian dan iblis Husiner bersama-sama. Kamu menyegel Pil Dantian dan iblisku. Seru Husiner. Haha. Lin Bai tersenyum dingin, dan segera bunga ajaib di matanya layu sepenuhnya. Saat ini, rambut putih Lin Bai dengan cepat berubah menjadi hitam. Meski bunga ajaib itu layu, Lin Bai masih merasakan kelemahan muncul di hatinya. Segera, Lin Bai melompat, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang dengan cepat. Kemana kamu pergi? Kamu telah menyegel dantianku dan kamu tidak akan peduli padaku. Kembalilah. Husiner meraung cemas di hutan. Meskipun Lin Bai mendengar suara Husiner, dia tidak berhenti sama sekali. Setelah terbang ke langit, dia segera meninggalkan tempat itu. Sekarang Lin Bai merasa lemah di hatinya dan harus mencari tempat untuk memulihkan diri, jadi dia tidak peduli dengan Husiner saat ini. Alasan Lin Bai ingin menyegel dantian Husiner adalah karena wanita ini berbahaya. Jika wanita ini menunggu sampai bunga ajaib Lin Bai layu sebelum mengambil tindakan, Lin Bai pasti bukan lawannya. Lin Bai sedikit khawatir ketika dia pergi saat ini. Dia khawatir Husiner akan segera membuka segelnya, dan Lin Bai masih dalam bahaya saat itu. Oleh karena itu, setelah Lin Bai menyegel Husiner, dia pergi dengan tergesa-gesa. Mengabaikan Husiner yang tersegel, Lin Bai terbang ke langit dan tiba di gunung yang sepi. Dia menemukan sebuah gua tersembunyi dan berjalan masuk dengan wajah pucat, bekas kelelahan di wajahnya. Ketika dia sampai di gua, Lin Bai mengeluarkan pil diksuan dari tas penyimpanan, menelannya di mulutnya, duduk bersila, dan mulai menyembuhkan. Lin Bai butuh setengah hari untuk menghilangkan rasa lemas di tubuhnya. Kali ini, butuh benih ajaib untuk mekar. Itu terlalu lama. Setelah Lin Bai pulih sedikit, dia membuka matanya berbinar. Meskipun benih ajaib mekar sebelumnya, mereka akan bertahan untuk jangka waktu tertentu, tapi paling lama hanya bertahan selama 1 jam, setengah hari, 1 hari, atau 2 hari. Tapi kali ini, bunga ajaib mekar selama setengah bulan penuh. Berapa lama? Tepatnya 18 hari. Ini beberapa kali lebih lama dari waktu sebelumnya. Lin Bai menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, apakah ini benar-benar seperti waktu di Naga Jahat Pulau? Naiklah, apa yang dikatakan klan Naga Senior. Benih iblis akan semakin mempengaruhi pikiranku, sampai ketika aku bertanya, benih iblis akan mekar sepenuhnya. Waktu mekarnya bunga iblis adalah semakin lama semakin panjang. Ini bukan kabar baik. Lagi pula, setelah benih ajaib itu mekar, aku tidak punya cara untuk menghilangkannya. Aku hanya bisa menunggu sampai bunga ajaib itu layu dengan sendirinya. Lalu jika suatu saat, setelah bunga ajaib itu mekar, ia tidak akan layu. Di mana letaknya? Jika bunga ajaib itu tidak layu, maka aku akan menjadi seperti ini. Semakin Lin Bai memikirkannya, semakin terlebih lagi seluruh tubuhnya terasa mati rasa dan menyeramkan. Kali ini bunga ajaib mekar semakin lama, dan Lin Bai merasa seolah-olah dia bisa mengendalikan bunga ajaib itu, tapi dia sepertinya tidak bisa mengendalikan bunga ajaib itu. Singkatnya, terkadang, Lin Bai merasa niat membunuhnya sangat kuat, tetapi terkadang Lin Bai merasa bahwa dia bisa mengendalikan niat membunuhnya, seolah-olah dia sedang mengembara antara yang baik dan yang jahat, antara yang abadi dan iblis. Bab 2140 Harimau itu jatuh di pinggang. Sebelum kamu memasuki Tao, potong bunga iblis. Setelah kamu memasuki Tao, akan sulit untuk melarikan diri. Ini adalah nasihat yang dikatakan oleh anggota senior klan naga kepada Lin Bai di Pulau Naga Jahat. Setelah mengalami mekarnya bunga ajaib kali ini, Lin Bai semakin merasa bahwa bunga ajaib itu benar-benar menjadi faktor ketidakstabilan dalam tubuhnya. Tidak ada alasan lain selain itu, ini memakan waktu terlalu lama. Sejak awal, setelah bunga ajaib mekar, ia layu dalam waktu 1 jam. Tetapi seiring dengan peningkatan tingkat budidaya Lin Bai, waktu setelah bunga ajaib mekar menjadi semakin lama, dan kali ini mencapai 18 hari. Di alam hidup dan mati, setelah bunga iblis mekar, itu bisa bertahan selama 18 hari. Jika saya menunggu kultivasi saya menerobos ke alam kematian dan kesulitan, dan setelah alam aspirasi, berapa lama akankah bunga iblis layu setelah mekar? Ia tidak akan pernah layu. Jika bunga ajaib tidak layu, maka aku tidak akan bisa mengendalikan niat membunuh di hatiku. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan dikanibal oleh bunga ajaib dan akhirnya berubah menjadi monster pembunuh. Mata Lin Bai berkilat dan dia berkata dalam-dalam. Sepertinya di masa depan,
yang terbaik adalah tidak membiarkan bunga ajaib mekar. Sebelum memasuki Tao, kamu harus memotong bunga ajaib. Lin Bai diam-diam membuat keputusan ini di dalam hatinya. Di Pulau Naga Jahat, meskipun Lin Bai teringat akan pengingat dari klan Naga Senior, nyatanya Lin Bai tidak terlalu memperhatikannya, karena Lin Bai merasa masalah ini tidak perlu ditangani secara terburu-buru. Namun kali ini, setelah mengalami bunga ajaib yang tidak layu selama 18 hari, Lin Bai menjadi semakin khawatir. Jika bunga ajaib itu mekar lain kali dan tidak layu, maka pikiran Lin Bai, meskipun itu adalah seorang biksu yang tercerahkan, mungkin tidak bisa layu. Perlahan-lahan dimakan oleh bunga ajaib. Oleh karena itu, Lin Bai memutuskan untuk memotong bunga ajaib sebelum memasuki Tao. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berhenti memikirkan bunga ajaib itu. Kali ini saya datang ke alam rahasia Tianhuang, dan panennya cukup bagus. Tingkat budidaya telah menembus dari alam hidup dan mati tingkat kedua ke alam hidup dan mati tingkat kelima. Tubuh 9 kesengsaraan bulan merah telah mencapai kondisi puncak tingkat pertama. Dapatkan pindahkan kelinci gunung. Sekarang Bai Lian Chao tidak lagi berguna dalam mengolah tubuh 9 kesengsaraan bulan merah. Saya harus mencari obat spiritual lainnya untuk membantu. Lin Bai berkata dengan tenang di dalam hatinya, yang terbaik adalah bisa mengolah tubuh 9 kesengsaraan bulan merah. Dalam waktu singkat, saya akan mengembangkan kekuatan fisik saya ke titik di mana saya dapat mengangkat penguasa surgawi, sehingga kekuatanku akan meningkat secara dramatis. Sekarang, klan iblis di alam rahasia Tianhuang, karena aku telah menghancurkan 10 klan iblis karena formasi bencana, aku takut orang-orang sekarang panik dan berlarian, dan tidak akan banyak masalah di alam rahasia hutan belantara dalam waktu singkat. Kalau begitu, aku tidak perlu tinggal di sini. Kembali ke halaman selatan. Lin Bai memikirkan tempat ini, menutup mulutnya mata, dan pulih selama setengah hari. Setelah sekian lama, Lin Bai bangkit dan berjalan keluar menuju gua. Lin Bai terbang ke langit, bersiap untuk kembali ke kota Yuehua dan meninggalkan halaman selatan. Karena di alam rahasia Tianhuang saat ini, 6 kota utama manusia telah dihancurkan, dan hanya kota Yuehua yang memiliki susunan teleportasi. Oleh karena itu, Lin Bai harus meninggalkan alam rahasia Tianhuang dari kota Yuehua. Tetapi ketika Lin Bai baru saja meninggalkan gua tidak jauh, Lin Bai tiba-tiba melihat ke bawah dan melihat sebuah ngarai di kejauhan. Di dalam ngarai, seorang wanita cantik mengenakan jubah bulu tampak sangat marah. Dia memelototi 2 pria malang di depannya dan meraung, "Keluar dari sini, apakah kamu tidak mengenalku? Aku adalah rubah dari kota 5 iblis. Setan Raja." Wanita yang sangat cantik dan mempesona ini adalah Raja Iblis Rubah yang telah disegel dan dibudidayakan oleh Lin Bai sebelumnya. Tapi sekarang, di depan Raja Iblis Rubah, ada 2 pria yang sangat vulgar dan jelek. Seorang pria bertubuh bungkuk, alis dan mata tikus yang menyeramkan, mulut lancip dan pipi monyet, serta wajah seperti tikus. Dia sangat jorok, dan Anda bahkan bisa mencium bau busuk di tubuhnya. Dan laki-laki lainnya agak gemuk, dengan bintil-bintil di sekujur tubuhnya, seperti katak. Setelah Husiner disegel oleh Lin Bai hari itu, dia tidak berkultivasi, tidak bisa terbang, dan hanya bisa berjalan di hutan. Dia ingin menemukan Lin Bai, tetapi sebelum dia dapat menemukan Lin Bai, dia bertemu dengan 2 monster ini. Pertama, hehe, Raja Iblis Rubah dari 5 kota iblis, haha, 5 kota iblis semuanya hancur, di mana Raja Iblis Rubah? Kata klan iblis tikus sambil tersenyum aneh. Tikus, berhentilah bicara omong kosong dengannya. Aku tidak tahan lagi. Budidaya Raja Iblis Rubah sepertinya telah disegel. Sepertinya kita mendapat keuntungan hari ini, kata-katak itu dengan bangga. Mata tikus seukuran kedelai bersinar hijau. Melihat kaki dan payudara Husiner yang indah, dia tidak bisa menahan air liurnya dan berkata, "Kodok, kali ini kita dapat mengatakan bahwa kita telah mendapatkan tawaran yang sangat besar. Ini pelacur rubah adalah kecantikan langka di alam liar dan misterius." Berapa banyak pria kuat dari klan iblis yang ingin mencium Fang Ze, tetapi mereka semua ditolak olehnya. Bahkan Raja Iblis Serigala dari 5 kota iblis di masa lalu, kota gajah raksasa Suan Kong dan Suan Kong semuanya adalah pelamarnya, namun wanita yang tidak bisa didapatkan oleh keduanya akan kita dapatkan hari ini. Hahaha, kata tikus sambil tertawa liar. Katak itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Raja Iblis Rubah, sebelum 18 kota klan iblis dihancurkan, aku khawatir orang-orang sepertimu bahkan tidak mau repot-repot melihat kedua saudara kita. Tapi sekarang, kamu harus jatuh ke dalam milik kita tangan." Tikus berkata, "Raja Iblis Rubah, jangan khawatir, kami tidak akan menyerahkanmu setelah kami selesai, meskipun klan iblis sedang mencarimu saat ini dan ingin mengulitimu dan kram kamu. Tapi kami Anda enggan menyerah, jadi sebaiknya Anda mendengarkan kami dan melayani kami dengan baik. Setelah Anda puas melayani kami tidak akan menyerahkan Anda." Katak itu berkata, "Tikus, mengapa kamu menyerahkan Iblis Rubah?
Sekarang raja telah diserahkan, klan iblis itu tidak akan mengambilnya sebagai milik mereka. Mengapa kita tidak membawa Raja Iblis Rubah kembali ke sarang tikusmu dan membiarkan keturunan kita memanjakannya siang dan malam, lalu melahirkannya? Keturunannya juga akan terlihat lebih baik. Tikus berkata dengan gembira, iya, Katak benar, lalu bawa kembali ke sarang tikus. Hahaha, tikus dan Katak langsung tertawa liar. Ada bekas pucat dan keputusasaan di wajah Raja Iblis Rubah. Dia melihat kedua monster yang sangat jelek di depannya, biasanya, dia bahkan tidak akan melihat mereka dua kali. Berpikir bahwa dia akan jatuh ke tangan mereka sekarang, Raja Iblis Rubah merasa sedih dan marah. Tikus, biarkan aku merasa baikan dulu, hahaha, kata Katak sambil tersenyum liar. Raja Iblis Rubah tampak pucat dan buru-buru menggerakkan kaki gioknya untuk melarikan diri. Namun Katak itu tertawa terbahak-bahak, menjulurkan lidahnya, melingkarkannya di pinggang Raja Iblis Rubah, dan langsung menyeret Raja Iblis Rubah itu kembali. Ia pun tertawa liar dan berkata, hahaha, lari. Kamu bisa berlari lebih cepat dari kedua saudara kita hari ini. Telapak tanganmu. Raja Iblis Rubah tampak putus asa, dan dia tidak berani berteriak di dalam hatinya, Lin Bai, jika aku najis hari ini, aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian di kehidupan selanjutnya.